Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-share tentang tas-tas yang buat kamera, tapi yang murah-murah lah. Jadi nggak terlalu mahal harganya. Nah, di sini ada beberapa tas. Gue sebenarnya ada yang buat kamera biasanya ya. Itu gue ada 5. Satu lagi yang ini. Tapi karena nggak muat di sini, akhirnya gue tunjukin cuma 4. Oke, dari yang pertama dulu nih, dari yang kecil ya. Ini pasti kalian sering banget ngeliat tas ini untuk kamera. Jadi ini murah, harganya sekitar antara 40 sampai dengan 80 ribuan, tergantung yang jual sih. Tapi gue beli ini harganya sekitar 50 ribuan, 50 ribu lebih lah, nggak sampai 60 ribu. Nah, ini di sini ada tulisannya digital, umum banget. Jadi hampir rata-rata kamera yang kecil begini mereknya itu digital gini ya. Dan ini harganya variasi seperti yang tadi gue kasih tahu. Ini modelnya cuma begini doang. Di sini ada kantong untuk kamera kecil ya. Biasanya ini untuk kamera pocket atau enggak prosumer. Tapi untuk mirrorless juga bisa, dengan syarat lensa dan bodinya itu mepet banget gitu ya, atau dipasang. Kalau misalkan bodi sama kameranya itu dicopot, tempatnya sempit. Ini gue contohin untuk kamera gue, Sony DSC HX350. Ini lumayan gede, hampir sama dengan DSLR gedenya. Bahkan ini lebih besar dari mirrorless. Ini gue masukin sini, tuh lihat, ngepres banget, hasilnya pas banget. Dan nggak muat buat apa-apa lagi. Kalau misalkan tambahan pun di sini, misalkan charger, itu sempit banget. Jadi gue saranin sini buat kamera pocket sama prosumer yang lebih kecil ya. Nah, ini di sini ada kotak lagi, bukan kotak ya, kayak dompet gitu sih, tambahan. Dia fungsinya buat kayak baterai tambahan. Tapi kalau baterai ini nggak ada resletingnya loh ya. Jadi takutnya ini ketika kita nunduk atau mungkin goyang-goyang bisa jatuh baterainya, jadi bahaya. Mungkin buat naruh landscape ya sementara. Misalkan kameranya dipakai, ini landscape-nya taruh di sini dulu biar gampang ngambilnya. Bahannya begini doang, kayak bahan tas sekolah. Gue pernah tes ketika hujan gerimis, ini masih tahan. Jadi lumayan lah dengan harga segini. Selanjutnya ini juga tas kamera. Tadinya di sini ada tulisannya Sony ya, tapi karena udah lama jadi hilang tulisannya. Ini agak mahal, sekitar 150 sampai dengan 200 ribuan harganya. Ini bahannya kayak gini, ini lebih halus lah, ada kayak puringnya dalamnya. Ini juga busanya lebih tebal dikit dibandingkan dengan yang ini. Ini ada busanya sih yang ini, tapi serasa lebih bagus yang ini busanya karena memang harganya lebih mahal. Terus jinjingannya, ini talinya lebih kuat. Kalau ini kayak tas yang harganya 50 ribuan ya, biasa yang kayak gini lah, apa namanya, kayak letoy lah gitu. Kalau ini lebih kaku dia bahannya, kayak tas-tas mahal gitu. Nah, di sini lubangnya lumayan gede, muat buat kayak gini tuh. Oh ya, biasakan kalau naruh kamera itu menghadap lensanya ke atas ya. Jadi bodinya ini adanya di bawah, layarnya ini adanya menghadap di bawah. Kenapa? Karena ketika kita duduk lagi gendong tas begini ya, biasanya itu kita nggak sengaja tas ini berbenturan dengan tanah. Akhirnya apa? Kalau misalkan lensanya duluan yang kena, itu bisa merusak, atau mungkin dia autofokusnya kan kayak goyang-goyang gitu kan. Di dalam lensa ini kan ada semacam autofocus gitu, bisa
rusak duluan lensanya. Jadi kalau misalkan body itu servisnya biasanya nggak begitu mahal, tapi kalau lensa itu mahal servisnya. Gitu aja. Nah, kemudian ini space-nya masih agak lega ya. Jadi di sininya itu masih muat untuk baterai atau mungkin charger, itu masih muat. Kemudian di sini juga ada sini ada apa namanya, kantong lagi. Sini sih gue taruh buat strap kamera ya, karena strapnya nggak gue pasang. Sini juga bisa buat tempat baterai atau mungkin tempat memory card atau mungkin tempat filter lensa, itu bisa. Nah, ini filter kayak ginian, ini bisa ditaruh di sini juga kan, muat. Ini karena ada strapnya ya, jadi nggak muat gitu kan, agak sempit tuh. Kalau strapnya dikeluarin dulu mungkin muat nih. Nah, muat kan, jadi bisa buat naruh filter, 2 filter kayaknya muat ini. Kemudian di depan sini juga ada lagi. Jadi sebenarnya ini karena gua beli tasnya itu bawaan dari beli kamera second, otomatis dapat tasnya juga bekas gitu ya. Sebenarnya ini ada strap di sini kan. Ini bekas untuk skat. Jadi skat di tengah gitu loh. Ini buat naruh lensa, ini buat naruh body gitu. Biasanya untuk kamera mirrorless. Kalau DSLR mungkin yang modelnya kecil ya. Kalau mirrorless bisa lah, segala mirrorless jenis apapun masuk sini. Di sini ada space juga, kantong. Ini gue buat naruh charger di sini. Kantongnya juga luas, ini bisa buat naruh filter, bisa buat naruh baterai cadangan, bisa buat naruh charger. Banyak lah fungsinya. Nah, kemudian ini bahannya karena dilapisi dengan puring, jadi kalau ada hujan gerimis masih bisa tahan ini. Kemudian di sini juga ini bahannya agak tebel, agak keras gitu ya. Jadi kalau misalkan berbenturan masih cukup aman lah. Nah, lalu ada tas ini. Ini sebenarnya bukan tas khusus untuk kamera ya, tapi biasa gue pakai juga. Kenapa? Karena di sini lumayan tebal, dia ada busanya nih. Lapisan sini nih ada busanya lumayan tebal. Kemudian bahannya juga lihat nih, kayak karpet gitu loh. Jadinya dia ada hujan, walaupun hujan deras itu masih tetap tahan karena ada karpetnya di sini. Bahannya itu dia anti air juga sih. Cuman kalau deras banget ya tembus. Kemudian di sini juga tuh ada kantong-kantongnya gini, bisa buat naruh handphone, bisa buat naruh tab yang 8 inch, kayaknya masih muat ini. Banyak lah kantongnya. Di sini kita bisa buat naruh filter, bisa buat naruh baterai cadangan ya kan. Di sini juga ada kantong juga nih, bisa buat naruh power bank atau mungkin apalah buat tambahan gitu. Dan kalau misalkan ini dibuat kamera, ini karena dimensinya yang kecil tuh, tipis, dari sini nyampe sini doang, jadi nggak bagus ya tuh, melembung begini tuh. Sininya agak kayak kembung, jadi kurang nyaman lah. Ini nyamannya buat kamera pocket atau mirrorless. Nah gitu. Dan ini karena udah lama ya, otomatis ininya juga udah pada nyoplok begini tuh, jelek. Karena ya murah, ini 50 ribuan tasnya. Sebenarnya mah kayak tas buat kerja, buat aktivitas, buat sekolah gitu ya, tapi gue pakai buat kamera juga bisa, nggak ada salahnya karena bahannya juga lumayan tebel. Tapi di sini gendongannya tuh jelek dia, ya maklum lah, namanya juga tas murah. Gitu aja. Selanjutnya ini, nah ini juga sama, ini tas bukan khusus untuk kamera ya,
ini tas buat kerja, buat sekolah, atau mungkin buat main. Tapi di sini bahannya bagus. Ini gue beli harganya sekitar 70 ribuan. Kalian bisa cari namanya tas apa ini ya? Tas lempang sih, gue nyarinya waktu itu tas lempang untuk cowok. Gue beli di Shopee, yang dapat kayak gini lah. Ini mereknya tuh Pushop. Ini tas Bandung ya, dari Bandung. Bahannya nih bagus, tapi nggak anti air. Kalau gerimis doang sih masih bisa tahan ini ya. Ini di sini ada busanya nih. Jadi ini tuh ada busanya, tebel, lumayan tebel. Ya cukup lah, kira-kira tebelnya 1,5 sentil, 5 mili. Di sini nggak ada busanya, tapi di bawah sini ada busanya tebel. Di belakang juga, belakang sini, ini busanya tebel juga. Nah di sini ada skat kantong. Ini gue buat taruh filter, buat naruh anti gores bisa. Anti gores belum dipasang ya, baru. Jadi gue taruh di sini aja, gue simpan. Dan kita bisa naruh baterai cadangan. Di sini juga ada kantong yang lumayan besar. Nggak besar banget sih, tapi cukup lah untuk naruh model power bank gitu kan, cukup. Kanan kiri ada kanan kiri. Kemudian di sini juga ada kantong. Ini gue buat naruh HP, muat HP di sini, charger atau mungkin filter juga muat taruh di sini. Kalau tongsis gue biasanya juga bawa, dan tripod kecil ya. Nih jadi misalkan gini, ini gue masukin kamera di sini, tuh kamera masih muat. Di sininya itu gue biasanya taruh tempat kayak gini nih. Ini isinya flash disk, headset, flash disk, kemudian card reader, itu ya multifungsi lah. Ini bisa buat taruh di sini, masih ada space. Kemudian kalau kalian punya tripod kayak model gini, atau mungkin yang gurita, atau mungkin yang apa gitulah, yang kecil lah kayak gini kan, ini bisa buat tripod. Tuh liatin, lumayan bisa buat dipegang begini, monopod. Jadi kita mau selfie enak. Ini juga bisa diselipin sini nih, taruh aja depan sini, kalau enggak di belakang sini, di kantong sini yang di dalamnya. Ini muat. Nah itu jadi space-nya lumayan banyak dengan harga yang terjangkau. Dan gue lihat desainnya juga modis ya, bagus ya kayak gini tuh. Desainnya oke. Oh iya, ini strapnya, bukan strap, apa namanya ini, buat gendongannya itu, talinya lumayan bagus bahannya, tapi nggak kaku juga. Ini aslinya sih tas pinggang gitu ya. Tuh di sini juga ada busanya tebel. Oke lah. Nah selanjutnya yang terakhir itu adalah tas National Geographic. Nih, kalau ini memang aslinya dia tas kamera. Bisa buat tas kamera, bisa buat tas multifungsi lah. Buat baju juga bisa, buat apa aja juga bisa, buat kerja, buat. Tapi nggak bisa buat naruh laptop ya. Kalau tab atau mungkin notebook masih bisa yang kecil. Yang 10 inch dia masih masuk. Nih. Jadi tasnya seperti ini. Ini bahannya anti air. Udah gua tes hujan deres. Waktu itu gua kehujanan pulang kerja dan bawa kamera. Alhamdulillah nggak tembus sampai dalam. Jadi bagus ini bahannya, karena ini kayak karpet gitu ya. Luarnya juga bahannya kayak tas tebel. Di sini ada busanya tebel. Jadi nyaman kalau buat dijinjing. Kemudian di sini ada pembagian beberapa space. Ini bisa ditambah space lagi sini. Jadi kita bisa ngatur sampai dengan 3 slot. Tuh. Misalkan ini mau buat kamera, bodinya DSLR ya, DSLR ini muat 1 dan mirrorless 1. Jadi muat 2 kamera.
Tapi kalau misalkan mirrorless ini bisa sampai 3 kamera. Kalau misalkan DSLR muat di sini body, ini lensa 2. Itu bisa menampung. Dan di sini kita bisa taruh tab atau mungkin buku catatan atau mungkin buku diary apapun. Di sini gue ambil contoh buku. Nah, seperti ini masih muat. Buku ini ukurannya A5. Jadi kayak misalkan mungkin Al-Quran yang A5 pun bisa. Gue biasa bawa Al-Quran juga di tas ini, muat. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau full untuk kamera ya, kalau gue kan multifungsi ya, maksudnya apa aja gue masukin lah. Kalau kalian untuk kamera aja, di sini gue copot satu skatnya. Kenapa? Karena kamera gue ini lumayan besar space-nya. Kayak apa sih namanya, tongsis itu muat juga. Dan istimewanya tas ini itu harganya terjangkau banget. Gue beli sekitar 120.000, terjangkau banget. Di sini juga ada kantongnya gede. Ini kita dapat tas pelindung anti air, jadi kayak buat nutupin tasnya gitulah, biar kalau hujan besar gitu, hujan deras, ini bisa ditutup buat lebih aman. Tapi gue pernah nyoba nggak pakai penutup pun ini udah lumayan aman. Tapi sebentar ya, kira-kira setengah jam lah gue perjalanan pulang. Nah, di sini ini kantongnya lumayan gede banget malahan. Ini kayaknya juga masuk nih, kayak ginian tuh, tripod kecil masuk. Kemudian kotak beginian pun yang tadi gua taruh di sini, ini juga masuk sini. Tuh, masih masuk, masih bisa ditutup. Tuh kan. Dan kalau misalkan ini dimasukin ke sini, otomatis ini kosong space, masih bisa buat taruh barang-barang lain, charger atau mungkin baterai. Di sini juga ada space-nya lagi. Nah, seperti ini. Tuh. Sama. Jadi ada banyak lah ruangnya, belakang nggak ada ya. Oh iya, di sini juga kalau kalian mau, ini masih ada space loh. Tuh liatin, ini masih ada space, tapi nggak ada tutupnya. Jadi buat peranti ya, kalau misalkan kalian naruh landscape atau apa gitu kan, baterai cadangan di sini dulu bisa. Nah, gitu aja mungkin pembahasannya ya. Gue cuman tujuan dari video ini sih ngasih tahu, kali aja kalian ada yang mau beli tas kamera atau tas untuk kamera gitu ya, bukan tas kamera tapi tas untuk kamera. Itu kalian bisa pilih dari yang tadi gue tunjukin, ada 5 model. Kalau yang ini beli di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak ada, pokoknya tulis aja tas National Geographic gitu. Tuh, tas National Geographic, cari yang harga paling murah. Itu semuanya sama semua kok. Apa namanya? Cuman beda penjual, beda harga. Ini ada yang jual sampai 250, tapi gue dapet di harga 120 ribuan. Gue cari yang urutan harga termurah. Kayak gitu ya. Tuh, bahannya bagus, murah,
dan berkualitas, muat banyak. Daripada kalian pakai yang backpack, itu harganya mahal sih kalau yang backpack. Kapasitasnya juga nggak terlalu banyak, sama kayak ini, nggak beda jauh lah. Mungkin kalau yang backpack lebih nyaman dipakai ya, karena digendong kan. Tapi untuk kepraktisan ini, kalau backpack kan dia harus tasnya dicopot dulu, kita ngeluarin kamera. Kalau ini kan kita masih tas tetap ngegantung di badan, kita masih langsung bisa ngeluarin kamera juga tuh, jadi lebih praktis lah. Nah, kalau yang ini tas yang push up ini yang penting kalian belinya dari Bandung. Apa sih namanya, tokonya itu dari Bandung, pasti kualitasnya asli Bandung lah, bagus. Kalau misalkan yang Jakarta biasanya dia lebih mahal, karena asalnya pun pasti dari Bandung. Jadi dari Bandung dia beli, dibawa ke Jakarta terus dijual, jadi otomatis harganya lebih mahal. Ini harganya nggak nyampe 100.000, tapi ada yang jual sampai 150 ribuan. Nah kayak gini carinya tas pinggang. Kata kunci pencariannya itu tas pinggang, cari aja. Kemudian kalau yang ini gue beli di kaki 5 pinggir jalan. Biasanya yang jual itu orang-orang yang jualan di pasar kaget lah kayak gitu. 50 ribuan banyak, atau mungkin ada yang jual sampai di atasnya mungkin banyak. Kayak gini. Kemudian kalau ini emang tas kamera. Kalian kalau mau beli cari aja tas kamera gitu. Ini yang ukuran gede ya, jadi sedang lah, nggak terlalu gede banget, tapi ini tergolong besar. Karena gue pernah punya kemarin yang buat Nikon, kamera Nikon, itu lebih kecil dari ini dikit, tapi lebih besar dari ini. Nah ini tas kamera yang kecil, murah, ya simple lah kalau kalian mau murah meriah gitu. Tapi yang jelas ini tas semuanya gue pakai. Kadang gue pakainya ganti-ganti. Kalau gue lagi pergi pengen bawa yang simple ya gue pakai yang ini, nggak mau repot gitu ya. Maksudnya buat pergi-pergian yang sedikit tanpa bawa apa-apa, cuman bawa kamera doang, gue pakai yang ini. Kalau misalkan gue mau bawa baterai cadangan, mau bawa filter, ya gue pakainya kadang yang ini. Kalau perjalanan deket. Kalau gue kerja kadang sambil bawa kamera, gue pakainya ini karena muat buat naruh pulpen atau apa gitu kan, power bank di sini tambahan, atau enggak yang ini sama fungsinya kayak yang ini. Nah kalau misalkan gue buat travel jauh dan makan waktu sampai berhari-hari lah, gue pakainya yang ini karena di sini bisa masuk apa aja komplit. Gue pernah ke puncak Bogor bawa tas ini, itu muat sama pakaian juga. Jadi kamera gue taruh di sini. Ini gue masukin kayak model baju, karena kan di sana gue cuman 2 hari doang. Jadi baju buat salin muat di sini nih, terus di sini muat ini buat kamera. Kanan kirinya sini buat baterai kamera cadangan sama charger. Udah kayak gitu aja. Ya udah sekian videonya karena udah kepanjangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.